Seperti apa ini Prof self love itu sendiri? Self love atau mencintai diri sendiri itu sebenarnya merupakan suatu perilaku positif di mana kita mengapresiasi apa yang ada pada diri kita, kita menerima, kemudian kita mengetahui dengan pasti apa kelebihan dan kekurangan pada diri kita, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang. Jadi istilahnya kita nyaman dengan apa yang ada pada diri kita itu, Dr. Vera. Ada nggak trik atau edukasi khusus nih Prof untuk teman-teman agar lebih mencintai diri dia sendiri? Yang pertama kita harus bersyukur bahwa kita sudah dikasih kehidupan oleh Allah ya. Kita bersyukur terhadap kehidupan, kemudian kita lihat bahwa diri kita banyak kelebihannya dulu. Kemudian kita ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, jadi tentu saja selain kelebihan ada kekurangan. Nah kekurangan ini sebisa mungkin diminimalisir ya. Walaupun kita setiap hari harus makan obat untuk menjaga sakit kita supaya tidak harus opname, tapi itu kita bersyukur. Kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kemudian jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian kalau kita mengalami berbagai kecewaan, kegagalan, jangan menganggap bahwa Tuhan tidak adil, kenapa saya aja yang dicoba. Tapi anggaplah bahwa Tuhan tengah memberikan ujian-ujian karena kita mampu. Satu lagi bahwa kita tetap harus merasakan bahagia terhadap apa yang kita alami saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Vera dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Kali ini kita bersama salah seorang narasumber kita, ada guru kita, Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Vera. Sehat ya Prof? Sehat. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah hadir kali ini ya Prof ya di podcast kita. Nah Prof, kali ini kita akan membahas mengenai self-love untuk memiliki kesehatan mental yang baik nih Prof. Iya. Seperti apa itu mengenai kesehatan mental dan juga self-love ya Prof ya. Kita mulai ya Prof. Baik Prof, tadi kita mengenai self-love ya Prof ya untuk meningkatkan kesehatan mental yang baik tadi ya Prof ya. Seperti apa ini Prof self-love itu sendiri? Self-love atau mencintai diri sendiri itu sebenarnya merupakan suatu perilaku positif di mana kita mengapresiasi apa yang ada pada diri kita, kita menerima, kemudian kita mengetahui dengan pasti apa kelebihan dan kekurangan pada diri kita, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang. Jadi istilahnya kita nyaman dengan apa yang ada pada diri kita itu, Dr. Vera. Baik Prof, kemudian Prof seperti apa nih self-love ini bisa meningkatkan kesehatan mental tadi Prof? Ya, kita tahu bahwa banyak sekali gangguan mental ini terjadi karena mereka tidak mencintai dirinya sendiri ya. Jadi nggak terima, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dia berhasil, dia bisa karena dia tidak memiliki trauma masa kecil, karena dia punya pasangan yang keren, karena dia anak orang kaya, sehingga dia tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Nah dengan self-love, dia akan tahu apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan pada dirinya yang sebenarnya berbeda orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian dia bersyukur, kemudian dia bisa menerima dirinya seperti apa, dan kemudian dia bisa berinteraksi dengan baik, sehingga akibatnya tentu saja gangguan mental juga biasanya akan jauh dari orang tersebut. Jadi mungkin self love ini lebih rasa bersyukur tadi Prof, bisa Prof? Ya, kita mencintai diri kita, kemudian kita mengapresiasi apa yang ada, kemudian kita tidak memandang rendah diri kita, membandingkan kekurangan kita dengan orang lain, tapi tahu Pak pada porsinya apa kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian kita bisa beradaptasi dengan apa yang kita miliki, dan kemudian kita bisa melakukan apa-apa saja. Jadi istilahnya kita tidak memarahi Tuhan. Kenapa sih saya yang diberi cobaan? Kenapa sih dia begitu terhadap saya? Tapi kita bersyukur dengan apa yang ada tadi. Kemudian untuk manfaatnya seperti apa Prof? Manfaat dari self love ini terhadap diri kita atau mungkin terhadap orang sekitar kita Prof? Jadi yang pertama sekali kalau kita self love-nya cukup tinggi, kita nyaman terhadap kehidupan kita. Kemudian kita kelihatan bahagia tuh. Kita kelihatan nyaman, kita kelihatan bahagia, kita menikmati hidup. Kita juga biasanya terhindar dari berbagai gangguan seperti kecemasan tadi, harus selalu divalidasi orang, diokekan orang, depresi tadi, selalu merasa bersalah. Kemudian juga kita biasanya terhindar juga dari rasa ragu-ragu, dependence, tergantung dengan orang. Karena kita merasa bahwa diri kita sebenarnya sudah cukup. Kita mencintai apa yang ada pada diri kita. Selanjutnya nih Prof, setelah tadi kita bahas mengenai apa itu self love, kemudian manfaatnya seperti apa, gimana caranya Prof untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari Prof? Ya, untuk menerapkannya yang pertama sekali kita tahu dulu apa yang kita miliki, apa yang tidak kita miliki. Kemudian kita juga tahu bahwa setiap manusia itu berbeda-beda. Kita syukuri apa yang kita ada, kemudian kita juga kalau kita mengalami suatu kekecewaan, kita nggak berlama-lama, penolakan, kekecewaan kita nggak berlama-lama. Kita pikir ini cobaan aja, terus kita langsung lari ke tempat yang lain. Kemudian tentu saja dengan membiasakan pola hidup sehat.
Ya Dokter Vera, karena kalau kita self love nggak mungkin kita mau menyakiti diri kita sendiri. Jadi self love di sini bukan berarti kita senantiasa membelanjai diri kita apa yang pingin langsung dibeli ya. Tapi mungkin karena kita mencintai diri kita sendiri, kita tahu bahwa fisik dan psikis kita harus selalu update, harus selalu oke. Jadi mungkin kalau kita kepingin makan makanan yang nggak sehat atau perilaku hidup yang nggak sehat, kita akan terkendali. Oh, saya mencintai diri saya nggak mau dong seperti itu. Kemudian kita juga memastikan bahwa istirahat kita cukup, tidur teratur, bisa mengembangkan hobi, kemudian selalu berusaha berada di lingkungan yang positif. Kita tahu bahwa teman-teman kita nggak semuanya positif. Kadang-kadang kita juga harus bisa membatasi diri. Nah, ini dengan adanya self love kita tahu walaupun teman-teman yang nggak positif tadi mengajak hal-hal yang tidak, kita ada nilai sendiri ya, ada standar sendiri dan kita tidak ikut karena kita tidak ingin mencelakai atau merusak diri kita. Artinya memang lingkungan ini sangat mempengaruhi ya Prof ya dari keberhasilan self love ini ya Prof. Dia mendukung ya. Jadi kalau lingkungannya mendukung, self love kita juga akan meningkat. Tapi kalau misalnya lingkungan tidak mendukung, kalau self love kita cukup tinggi, kita tidak terpengaruh dengan apa yang diharapkan orang-orang yang mungkin yang tidak terlalu baik untuk dilakukan. Baik Prof. Nah kemudian nih Prof, ada nggak self love ini yang berlebihan Prof terhadap diri kita Prof? Oh banyak sekarang, zaman sekarang banyak Dokter Vera. Jadi seperti self love yang berlebihan di sini mungkin bukan hanya penerimaan, tapi dia mencintai dirinya sedemikian rupa. Kemudian dia juga mengharapkan orang-orang sekitar berlaku sama dengan itu. Jadi dia sangat perlu validasi dari orang-orang sekitar. Nah ini banyak sekali sekarang ya. Jadi kalau mau upload status, dia akan lihat like-nya berapa. Dan ini yang kadang-kadang terkait dengan kita sebut sekarang kepribadian narsisistik ya, narsisistik personality. Jadi dia akan merasa lebih hebat dari orang lain karena dia mencintai diri dia. Kemudian dia menganggap bahwa orang lain selalu stratanya di bawah dia nih. Dia yang harus dipuji, diagung-agungkan. Dan ini tentu saja sangat mengganggu ya pada diri dia dan diri orang lain. Orang lain pasti dekat dengan orang tersebut. Artinya self love ini ada juga dampak negatifnya ya Prof ya, tidak semesta yang bagus-bagus aja. Itu kalau yang berlebihan. Kalau yang berlebihan tadi ya Prof. Iya, kalau misalnya tetap dalam porsinya bagus ya Prof. Karena ini berlebihan tadi ya. Dibandingkan sama laki-laki dan perempuan nih Prof, mana yang lebih banyak mengalami self love ini Prof? Self love ini kewajiban ya, kewajiban semua individu harus punya self love. Tapi bagaimana dia mengekspresikan perempuan dan laki-laki ini berbeda-beda. Biasanya self love ini sering dikaitkan juga dengan hal-hal yang berbau materi. Hal-hal yang berbau materi ini, tapi ini nggak selalu benar ya Dokter Vera. Jadi kelihatan bahwa dia sangat mencintai diri dari sendiri. Ini bukan contoh yang benar. Kemudian dia kalau dia mencintai diri dari sendiri, dia akan menjaga hidup sehat ya, pola hidup sehat. Sama aja sebenarnya laki-laki dan perempuan. Sekarang perempuan dan laki-laki juga, kalau dulu laki-laki suka ngerokok, nge-vape, sekarang mungkin udah mulai mengurangi ya hal tersebut. Kemudian udah mulai olahraga, konsumsi makanan-makanan sehat, baik laki-laki perempuan itu relatif sama. Kemudian udah bisa tidur, memastikan bahwa dirinya cukup istirahat. Ada lagi yang mungkin dikaitkan self love ini, tapi ini yang saya katakan agak miring sedikit ya, bahwa self love ini dikaitkan dengan konsumtif. Karena saya mencintai diri saya beli dong pakaian-pakaian bagus yang saya inginkan. Saya harus beli tas-tas branded ya. Nah itu sebenarnya lebih mendukung kevalidasi orang untuk mengakui diri dia ya, beda lagi. Atau sama seperti laki-laki mungkin lebih suka gadget ya, saya akan beli gadget baru. Nah itu sebenarnya hal-hal ya boleh memanjakan ya, self reward, memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri, asal nggak sering-sering boleh. Tapi sekali lagi self love ini tidak semata-mata karena kita sayang diri kita, kemudian kita manjakan dengan berbagai materi. Yang hal berlebihan tadi ya Prof ya. Mungkin juga Prof untuk self love ini sendiri Prof, ada nggak Prof self love ini yang berhubungan dengan pengaruhnya terhadap kecemasan Prof? Ya, jadi kadang-kadang kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, kurang, kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian kita akan merasa bahwa apa yang kita punya saat ini kurang. Kita kurang, jadi sehingga nggak nyaman, mau kemana-mana malu, kemudian jadi nggak percaya diri, kemudian kita juga jadi menolak untuk bergabung dengan orang, menolak mengikuti komunitas tertentu. Iyalah nggak bisa saya ikut karena saya kan nggak lulusan luar negeri. Mereka pintar bahasa Inggris. Ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris sekarang banyak, Google Translate juga banyak misalnya seperti itu. Saya nggak orang kaya, mereka anak-anak orang kaya. Sebenarnya bukan itu yang menjadi alasan. Tapi kalau dia tidak menerima tadi kelebihan dan kekurangannya, sehingga dia tidak bisa
menerima diri dia sendiri juga akhirnya, Dr. Vera. Jadi kalau kita lihat sebenarnya self love ini berkaitan lagi dengan self esteem. Orang yang self love-nya rendah, self esteem-nya juga biasanya lebih rendah ya. Ya. Untuk tandanya Prof, jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nih, oh ternyata self love saya rendah atau self love saya berlebihan, Prof, apa tandanya nih, Prof? Kalau yang kita butuh orang lain itu ya, validasi dari orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita yang bisa merasa ya, apakah kita cukup puas dengan diri kita? Puas dalam hal ini kita bisa menerima diri kita. Jadi pertama kita mencintai dulu, baru kita bisa menerima ya. Oh, saya udah dikasih nih tubuh yang sehat, tanda petik sehatnya, walaupun masih makan obat, kaki bisa berjalan, tangan bisa ini, tapi kok hidung saya kok kayak jambu bol ya, aduh kalau hidung saya nggak kayak jambu bol, mungkin saya bisa lebih sukses lagi. Nah, sibuklah dia memikirkan kekurangannya, padahal kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Tapi dengan kekurangan, oh hidung saya kayak jambu bol, tapi mata saya bagus nih, nggak masalah, kaki saya ya pendek-pendek, tapi nggak apa-apa, bisa lucu juga, yang penting saya bisa sehat. Jadi penerimaan itu satu lagi tidak hanya fisik saja. Kalau kita menerima tanpa berlebihan dan tanpa kekurangan, kita tetap bisa menjalankan faedah kita sebagai manusia, berbagi, itu namanya pas. Kalau berlebihan kita lihat sendiri kan, misalnya sibuk, kita upload sekarang zamannya Dr. Vera ya, jadi kebanyakan upload, kemudian kita lihat banyak kok like-nya sedikit, kemudian duh gimana ya, kenapa si A lebih banyak like-nya, mulai cemas ya, karena takut tersaingi seperti itu. Benar sekali Prof ya. Kemudian Prof, ini terkait dengan perilaku yang egois nih Prof, gimana Prof kaitannya dari self love tersebut yang bisa berdampak terhadap orang yang menjadi egois Prof? Ya, karena dia selalu memikirkan diri dia sendiri, jadi mencintai diri itu penting, tapi jadi selfish, memikirkan diri sendiri. Misalnya kita ada acara ya Bu, jam 5 sore, oh nggak bisa, saya tidur, kamu nggak bisa ganggu saya. Jadi hal-hal yang sangat-sangat ya, sehingga dia mementingkan diri sendiri dan tidak mau mementingkan orang lain. Jadi kalau dia terlambat boleh karena dia mencintai diri sendiri, tapi kalau orang telat nggak boleh karena diri dia lebih tinggi daripada orang lain. Jadi istilahnya ini selfish kalau kita sudah mementingkan diri kita sendiri di atas kepentingan orang lain, orang banyak. Kita egois ya, menjadi egois karena hanya kita yang mau mengerti, sedangkan kita tidak mau mengerti orang lain. Kemudian nih Prof, balik lagi seperti yang Prof bilang tadi, kayak tadi ada orang yang tidak mensyukuri dengan hidungnya yang seperti jambu bol tadi, atau ini lebih seperti untuk perawatan diri nih, dia kan self love, jadi dia merawat dirinya mungkin ke klinik kecantikan atau melakukan operasi plastik dan sebagainya. Namun Prof, ini tidak seimbang dengan keuangannya Prof. Nah, ini seperti apa Prof? Nah itu lagi, jadi sebenarnya beda-beda ya, kita kan prioritas kita juga beda-beda. Ada yang karena self love dia ingin memberikan yang terbaik untuk dia, memberikan yang terbaik tadi, misalnya hidung saya jambu bol nih, saya nggak mau hidung jambu bol, mau model ganti hidung lain. Oke lah, karena dia mencintai diri dia boleh. Tapi sebenarnya yang itu konsep kecantikan seperti apa. Tapi sebenarnya kalau dia lihat bahwa apapun yang dia miliki, kemudian dia merasa bersyukur sehingga dia tidak ingin mengubah, itu juga sebenarnya menunjukkan penerimaan ya. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang, orang banyak yang menganggap bahwa karena dia mencintai diri dia berhak memberikan yang terbaik, berhak memberikan penampilan yang terbaik lagi. Standar orang beda-beda Dr. Vera. Jadi ada yang memang dia cukup puas dengan merawat secara natural, secara alami, tapi ada yang memang lah karena begini saya nggak boleh nampak agak jelek gitu, saya harus memberikan penampilan positif. Kalau waktu lahir saya nggak cantik sekali, tapi sekarang teman-teman akan terkejut saya cantiknya seperti apa, dan itu merupakan penghargaan pada diri saya sendiri katanya. Ini beda-beda lagi. Ada orang yang lebih menginventariskannya untuk kesehatan, sampai yang mahal-mahal dia asal sehat, ada yang dengan suplemen supaya sehat, ada yang dengan kecantikan, ada yang dengan barang-barang mewah, branded, ada yang koleksi tanah. Kalau di kampung-kampung koleksi tanahnya banyak kali, padahal dipakai untuk kuburan dikit nanti Dr. Vera. Jadi macam-macam ya sebenarnya. Itu tergantung prioritas lagi dan apa yang kita inginkan. Yang penting kita tahu apa yang kita inginkan dan kita tidak melakukannya secara berlebihan. Jadi memang self love ini tidak semesti dengan kemewahan dan pengeluaran yang besar. Tidak. Ya. Jadi ada mungkin yang dia dengan self love ini mungkin dia mau menginventarisnya dalam hal pendidikan. Wah, uang saya banyak, saya juga ini, saya akan cari beasiswa juga, atau saya akan kursus bahasa, saya akan melakukan berbagai les, kursus, keterampilan sehingga saya lebih bagus dari orang lain. Ada yang senang emasnya banyak dari atas bawah, ini self love saya. Jadi apa yang kita sukai beda-beda juga Dr. Vera. Dan sekali lagi sebenarnya yang penting tidak perlu validasi orang lain, bukan ingin karena dilihat dan dihargai orang lain, tapi cukup supaya diri kita nyaman.
Jadi memang self love tadi, self itu untuk sendiri berarti tidak perlu validasi ya Prof, Iya, ya. benar. Mungkin yang terakhir nih Prof, untuk teman-teman di rumah nih Prof, ada nggak trik atau edukasi khusus nih Prof untuk teman-teman agar lebih mencintai diri dia sendiri? Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa kita sudah dikasih kehidupan oleh Allah ya. Kita bersyukur terhadap kehidupan, kemudian kita lihat bahwa diri kita banyak kelebihannya dulu. Kemudian kita ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, jadi tentu saja selain kelebihan ada kekurangan. Nah, kekurangan ini sebisa mungkin diminimalisir ya. Walaupun kita setiap hari harus makan obat untuk menjaga sakit kita supaya tidak harus opname, tapi itu kita bersyukur. Kita lihat ke bawah, ternyata banyak orang yang tidak seberuntung kita. Kemudian jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian kalau kita mengalami berbagai kecewaan, kegagalan, jangan menganggap bahwa Tuhan tidak adil, kenapa saya aja yang dicoba. Tapi anggaplah bahwa Tuhan tengah memberikan ujian-ujian karena kita mampu. Satu lagi, bahwa kita tetap harus merasakan bahagia terhadap apa yang kita alami saat ini. Baiklah, terima kasih banyak Prof atas ilmunya, kemudian sharingnya juga, semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya Prof ya. Artinya memang cintai diri sendiri ya Prof ya. Jangan secara berlebihan juga. Jangan berlebihan ya. Terima kasih banyak Prof. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Dr. Vera. Demikianlah podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman di rumah nih Prof yang ingin konsultasi langsung sama Prof, di mana Prof? Saya sehari-hari ada di Rumah Sakit USU, Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5. Nah, itu dia yang pengen langsung konsultasi mengenai kesehatan mentalnya, bisa jumpai langsung Prof Elmeida di Rumah Sakit USU tadi ya Prof ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya untuk sharing mengenai masalah self love dan kesehatan mental ini. Semoga bisa ketemu lagi ya Prof dalam episode selanjutnya. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.